Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serliana Anzarani Nur dengan NIM 20000018357. Di sini saya akan membahas mengenai ringkasan materi pemrograman web dari pertemuan 8 hingga pertemuan 12. Materi. Yang pertama ada materi JavaScript, lalu yang kedua server-side programming, yang ketiga percabangan dan perulangan pada PHP, yang keempat penanganan form, dan yang kelima array serta fungsi pada PHP. Yang pertama, JavaScript, perulangan dan kondisional. Pernyataan kondisional terdiri dari 3. Yang pertama ada if. If digunakan untuk satu kondisi saja. Jika pernyataan benar atau terpenuhi, maka akan dijalankan. Jika salah atau tidak terpenuhi, maka diabaikan. Lalu yang kedua ada if else. Perintah ini digunakan untuk lebih dari satu kondisi. Dan yang ketiga ada switch. Perintah switch digunakan apabila hanya ada satu kondisi dengan nilai yang bervariasi. Sintaks. Yang kiri merupakan sintaks dari if else, dan yang kanan merupakan sintaks dari switch case. Pernyataan perulangan. Pernyataan perulangan terdiri dari 3. Yang pertama for, lalu yang kedua while, dan yang ketiga do while. Yang for, sintaksnya adalah for dalam kurung inisialisasi, titik 2, titik koma kondisi, titik koma penaikan atau penurunan. Lalu di dalamnya ada pernyataan-pernyataan. Lalu yang while dalam kurung kondisi, dan di dalamnya ada pernyataan. Yang terakhir do while, do, lalu blok pernyataan, lalu while dalam kurung kondisi. Materi kedua, server-side programming, konsep dan sintak dasar PHP. Server-side programming adalah teknologi scripting atau pemrograman web di mana program atau script dikompilasi dan diterjemahkan di server. Contoh bahasa pemrograman server-side programming yang pertama adalah ASP, yang kedua CodeFusion, yang ketiga JSP, yang keempat Perl, yang kelima Python, dan yang keenam PHP. Yang akan saya bahas nanti adalah bahasa pemrograman PHP. Web server. Web server merupakan sebuah perangkat lunak yang dipasang di server, yang berfungsi sebagai penerima permintaan atau request berupa halaman web melalui HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan browser web dan mengirimkan kembali respon hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk HTML. PHP. PHP merupakan sebuah bahasa scripting yang dibundle dengan HTML yang dijalankan di sisi server. Bahasa ini memungkinkan para pembuat aplikasi web menyajikan halaman HTML dinamis dan interaktif dengan cepat dan mudah yang dihasilkan server. Keunggulan PHP. Yang pertama, gratis, cepat, dan aman. Lalu yang kedua, bahasa pemrograman PHP adalah sebuah bahasa script yang tidak melakukan sebuah kompilasi dalam penggunaannya. Yang ketiga, web server yang mendukung PHP dapat ditemukan di mana-mana, dari mulai Apache, IIS, Launchpad, hingga Sitami dengan konfigurasi yang relatif mudah. Yang keempat, dalam sisi pengembangan lebih mudah, karena banyaknya milis dan developer yang siap membantu dalam pengembangan. Dan yang terakhir, dalam sisi pemahaman, PHP adalah bahasa scripting yang paling mudah karena memiliki referensi yang banyak. Ini merupakan sintak dasar dari PHP. Setiap satu statement selalu diakhiri dengan titik koma. Lalu, PHP bersifat case sensitif untuk identifier yang dibuat oleh user. Contohnya ini, $nama, N-nya besar, tidak sama dengan $nama dengan N yang kecil.
Lalu yang ketiga, bersifat non-case sensitif untuk identifier bawaan. Contohnya ini, echo. Mau ditulis oleh huruf kapital ataupun huruf kecil semua, itu tidak masalah. Lalu yang keempat, penulisan variabel diikuti dengan tanda $. Seperti variabel nama di sini, awalnya akan ditulis dengan tanda $. Tipe data PHP. Yang pertama ada integer, yang kedua double atau float, yang ketiga boolean, yang keempat string, yang kelima objek, yang keenam array, yang ketujuh null atau nil, dan yang terakhir result. Materi 3. Percabangan dan perulangan. Struktur percabangan dan perulangan. Percabangan terdiri dari 4. Yang pertama, percabangan if, lalu if else, switch case, dan kondisi khusus. Pada struktur kondisi if, kondisi merupakan statement atau variabel yang akan diperiksa true atau false-nya. Lalu pada percabangan struktur kondisi if else, kondisi merupakan statement atau variabel yang akan diperiksa true atau false-nya. Jika kondisi true, maka statement yang berada di blok if akan dieksekusi. Sebaliknya, jika kondisi false, maka statement yang berada di blok else yang akan dieksekusi. Percabangan struktur kondisi khusus. Kondisi merupakan statement atau variabel yang akan diperiksa true atau false-nya. Statement pada blok benar dan salah hanya boleh satu statement saja. Lalu pada percabangan struktur kondisi switch case, variabel var merupakan variabel yang akan diperiksa isi atau nilainya. Tipe data variabel ini tidak dibatasi. Value pada case juga bisa berupa string, integer, boolean, bahkan bisa berupa conditional statement. Boleh memakai kutip tunggal maupun kutip ganda. Perulangan. Perulangan terdiri dari 4. Yang pertama, for, while, do while, dan yang terakhir for each. Pada percabangan for, init awal merupakan inisialisasi atau nilai awal variabel. Lalu kondisi merupakan statement kondisi yang akan membatasi perulangan. Dan yang terakhir counter merupakan pertambahan atau pengurangan nilai variabel sehingga perulangan tetap berjalan. Lalu pada percabangan while, keterangannya sama seperti dengan percabangan for. Lalu percabangan do while. Pada percabangan do while, pemeriksaan kondisi ada di bawah, sehingga statement yang berada dalam blok do while setidaknya akan dieksekusi sebanyak 1 kali. Lalu untuk struktur for each, biasanya digunakan untuk melakukan perulangan berdasarkan isi suatu array. Perulangan akan berakhir jika isi array telah habis. Materi 4. Penanganan form. Untuk merancang sebuah form, setidaknya ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah metode. Metode dari sebuah form menentukan bagaimana data inputan dikirim. Metode ini ada 2 macam, yaitu get dan post. Yang kedua, action. Action dari sebuah form menentukan di mana data inputan dari form diproses. Jadi halaman form dan halaman proses bisa saja dipisah atau dijadikan satu. Lalu yang ketiga, submit button. Submit button merupakan sebuah tombol yang berfungsi sebagai trigger pengiriman data dari form inputan. Jika tombol ini ditekan, maka data dari form akan dikirimkan di halaman yang sudah ditentukan pada atribut action. Pada form terdapat 5 jenis. Yang pertama, text, lalu radio, yang ketiga checkbox, yang keempat combo box, dan yang terakhir text area. Materi 5. Array dan fungsi. Array. Array merupakan tipe data terstruktur yang berguna untuk menyimpan sejumlah data yang bertipe sama. Bagian yang menyusun array disebut elemen array.
yang masing-masing elemen dapat diakses tersendiri melalui index array. Index array dapat berupa bilangan integer atau string asosiatif. Fungsi, function atau fungsi dalam PHP dikelompokkan menjadi dua, yaitu fungsi yang disediakan oleh interpreter PHP dan fungsi yang dibuat oleh user atau UDF, User Defined Function. Tiap versi PHP memiliki kelengkapan fitur fungsi yang berbeda-beda. Ada yang kompatibel, ada yang tidak kompatibel antar versi. Fungsi-fungsi array dan lainnya yang telah digunakan di atas atau materi sebelumnya adalah fungsi yang telah disediakan oleh interpreter PHP. Cukup sekian resume materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.